Bismillahirrahmanirrahim. Bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itulah yang keempat. Dan yang keempat itu tujuan negara ini diadakan. Kita tidak bahas itu, kita bahas ini dulu. Baik-baik dan kami lebihkan mereka di antara banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu kalau surat ya. Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan. Itu landasan utamanya. Tak larangan Rasulullah dalam salat. Nah, Rasulullah SAW anna qataril ghurab wa iftirasis sab'i wa ay yuwattinal rajulul makana fil masjidi kama yuwattilul ba'ir. Awas yang terakhir ini. Rasulullah SAW melarang mematuk seperti mematuknya burung gagak, yaitu sujudnya cepat. Tidak boleh mek cedul gitu. Masa mek sub menoto. Kan subhana rabbiyal a'la. Apalagi yang lebih panjang itu subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, lebih panjang. Tapi selama cedul. Jadi lek sing salat tarawih neng Udanawu lho, perbatasan Blitar karo Kediri, masa salat tarawih 23 rakaat enggak sampai 15 menit selesai. Sama ini sama Islam. Sing salat golongane nom-noman tak men ngono. Digoleki sing ngono iku cepet mari ya. Terus kate lapo lek mari. Wong Ramadan kate lapo ya. Itu sujudnya enggak boleh seperti ayam yang sedang nuduli jantung. Kemudian duduknya seperti hewan buas, yaitu membentangkan tangan saat sujud seperti bentangan binatang buas, yakni kaki belang dilipat, kaki depan diluruskan, lengannya menempel di lantai. Nanti ada contohnya. Kemudian larangan berikutnya adalah seseorang mengkhususkan tempatnya di masjid seperti unta mengkhususkan tempatnya. Tidak boleh unta lain menempati itu. Kalau menempati itu oleh unta yang biasa menempati di situ akan ditukari. Jadi kalau unta biasanya dewasa yang paling gede, ini sifat hewan. Itu kalau biasa menderum di misalnya di mimbar ini, ya. Anggap ini lapangan di mimbar ini, ontanya menderum di sini, biasa menderum di sini. Lalu ada lontar lain yang menempati teman itu ditukari sama onta yang biasa menderum di situ. Lah kita dilarang mengkhususkan diri, kecuali memang itu diberi tempat untuk itu. Di situ kita memang supaya tanda imame ke sono misalnya ya. Imam sholat kudune nang kene anjen. Di depan mihrab ini tidak boleh di sana. Supaya jamaahnya tahu bahwa imam sholat sudah ada. Khatibnya juga sudah ada. Nah, yang dimaksud ini adalah mengkhususkan diri, lek gak ndek kene aku gak. Terus lek iku tinggane wong ngalih. Tidak boleh seperti itu. Ya rono di masjid sampean. Yang penting kalau bisa jangan milih sop belakang. Pilihlah sop yang paling depan. Sop belakang kita pilih karena terpaksa. Oke, kita lanjutkan. Nah ini dia. Posisi seperti hewan liar itu seperti ini. Nih, ya, kaki anjing yang depan ini. Lihat, sikunya sama telapaknya nempel di bumi. Nah, ini yang sujud seperti ini, sikunya nempel di bumi, sama tangannya nempel di bumi, ya. Lengan ini menempel di bumi, ini buatan bareng, tidak boleh. Yang boleh seperti apa? Yang digambar ini. Jadi sikutnya diangkat, laki perempuan sama saja, sikutnya diangkat. Jauh menjaga yadaihi anil betaihi hatta ini aro bayatoi betaihi. Sahih Muslim. Rasulullah SAW jika bersujud merenggangkan kedua tangannya dari ketiaknya.
sehingga bisa kulihat putih ketiaknya. Ya kalau direnggangkan ya ketiaknya bisa dilihat. Ya kalau rapat ini masuk kena gitu. Ya, maka sujudnya tangannya direnggangkan dari ketiak. Kemudian yang kedua, Ani Bukhari bin Asim, qala Rasulullah SAW, idza sajadta fadha kaffaika warfa' mirfaik mimarafaik. Dari para bin Asim bahwasanya Rasulullah bersabda, bila kamu sujud maka letakkan kedua belah telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Jangan diletakkan di bumi, jangan diletakkan juga di perut, angkat. Dalam hadis lain diangkat seperti sayap. Tapi kalau sholat dewan nggak apa-apa ya. Kalau dengan jamaah ya jangan. Diangkat nggak usah mending malah ngendih kancane ya. Tak boleh. Nah, seperti ini yang benar yang di atas. Ya, sikunya diangkat, menjauh dari perut, menjauh dari bumi. Iki wong Arab, iki wong Jawa. Iki sujudi wong Arab, iki sujudi wong Jawa. Padha bae. Sikutnya diangkat jauh dari bumi. Lah kalau singa seperti ini, anjing juga seperti ini. Kita dilarang meniru hewan dalam keadaan sholat. Ini salah seperti ini. Jangan sujud seperti onta akan mendekam. Tapi ini debatable. Jadi dua-duanya saya tampilkan. Yang kanan dulu, tangan dulu, lalu lutut. Atau lutut dulu, baru tangan kalau mau sujud. Sing bener sing di saja nih. Lutut dulu kah atau tangan dulu kah ketika mau sujud yang kita jatuhkan ke bumi itu. Nah, kita ikuti dalilnya. Yang kanan dulu. An Wa'il bin Hujr qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Dari Wa'il bin Hujr dia berkata, saya melihat Rasulullah SAW apabila sujud, beliau meletakkan dengkulnya sebelum tangannya, meletakkan lututnya sebelum tangannya. Apabila bangkit dari sujud, beliau mengangkat tangannya sebelum lututnya. Jadi didahulukan tangan, kalau bangkit tangannya dulu lalu berdiri. Kalau mau sujud, dengkulnya dulu baru tangan. Ini yang kanan. Tapi yang kiri ini hadisnya sokeh, ini juga sokeh ini yang kiri ini. Wa Abu Hurairah, ini dari Wa'il bin Hujr, kalau ini dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi summa rukbatayhi. Kata Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, jika kamu sujud maka jangan menderum seperti mendurumnya onta. Onta itu menderum seperti apa? Nanti ini berdebat ulama. Podo-podo ahli hadis, nanti saya terangkan. Jadi kata Nabi, waliyadho, maka hendaklah dia meletakkan yadehi, tangannya, summa rabbaitai, kemudian baru dengkulnya. Jadi lek sing kiri ini, sing bener tangan dhisik baru dengkul. Terus sing bener sing bener kabeh bener kalau menurut saya. Lihat keadaannya. Lek sehat walafiat ya dengkule dhisik. Lek dengkule nyeri ya cengkring-cengkring ya aja didhisikne kaya rapat gak kira iso dengkule dhisik. Ayo nyacak wong lungguh ae kangel. Maka boleh tangannya dulu. Kayak Mbah Marusin itu nggak bisa dengkulnya dulu. Mesti tangannya dulu ya, lihat-lihat sehingga tidak saklek. Kita coba ya lihat yang ini ya. Coba kita setel yang ini. Bagaimana onta menderum itu? Kaki depannya dulu baru yang belakang. Sama. Semuanya sama. Ya. Kaki depannya lalu belakangnya. Depannya lalu belakangnya. Nah, pertanyaan sekarang, unta itu orang-orang di tangan, dunia dengkul. Ya,
Yang ditekuk ini tangan apa dengkul? Jadi ulama hadis berbeda pendapat ini antara Syekh Albani sama Abdullah bin Bas. Dua-duanya ulamanya orang Arab, Saudi. Ya. Kata bin Bas, ya yang benar dengkulnya dulu, bukan tangannya. Kalau ini menurut Syekh Albani, ini dianggap tangan. Dianggap tangan. Jadi tangan disik baru dengkul. Ya. Kita coba yang sekarang onta yang satu ini. Ini caranya menderum. Menderum itu berarti mau mendekam ya, mau duduk. Sama loh, kaki depannya ditekuk dulu baru kaki. Ayo lagi kaki ngarep depan itu dianggap tangan, maka tangan dulu yang dijatuhkan. Nah, kita ambil jalan tengah. Iki jenenge thariqatul jamai, al-jama'u wa taufiq. Kalau ada dalil ini bisa kalau iso dikatoni ora sak itu. Ya, dia harus ditarjihkan mananya lebih kuat. Foto soke. Sehingga itu tadi, kalau memang keadaannya sehat, ya dengkul. Lalu bangkitnya tangannya diangkat dulu. Lalu bangkit kalau menurut tarjih, lah nanti kita karuan akan kembali ke habitin. Kalau menurut tarjih, nanti bangkitnya tangannya didulukan, kemudian duduk, menekan tangannya ditekankan ke bumi, di bekas sujudnya tadi, kemudian baru diangkat bangkit badannya ke atas kembali berdiri. Urut gitu loh. Jadi tidak bangkitnya tangannya masih di bumi, kemudian kakinya, dengkulnya diangkat duluan. Itu boleh terjadi seperti itu, kayak orang Ahmad, dengkulnya loh. Tahu ngangkat tangan karena gak tahu sujud. Lo kok ngono, gak tahu sembahyang soalnya. Sehingga tidak ada yang diperdebatkan, gak ada yang diatur untuk dipilih. Jadi gak tahu sembahyang. Ya. Nah, itu contoh. Tidak usah diadu ya, yang sudah dikerjakan itu saja yang dipilih. Nah, sekarang pendapat ulama. Sholat dengan kedua model itu boleh saja menurut kesepakatan ulama. Ya, menurut Ibnu Taimiyah ini. Silakan lututnya dulu atau tangannya dulu. Ulama hanya berbeda pendapat mana yang lebih afdol. Itu saja. Jadi dua-duanya sama saja, mana yang lebih afdol saja ulama berbeda. Jumhur ulama dari mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan beberapa ulama salaf seperti An-Nakhai ya, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq, Muslim bin Yasar, Ibnu Munzir bahwa yang sunnah didulukan dalam sujud adalah lutut dan mengakhirkan tangan. Sedangkan ketika berdiri dari sujud itu dengan mendahulukan tangan terlebih dahulu, setelah itu baru pendapat Malikiyah dari satu riwayat dari Imam Ahmad bahwa mereka lebih memilih mendahulukan tangan terlebih dahulu untuk ketika sujud, sebagaimana juga dipilih oleh Nasruddin Al-Albani. Nah, secara fikih memang beliau ini Nasruddin Al-Albani lebih dekat kepada pendapat Maliki seringnya, walaupun tidak selalu, karena beliau tidak bermadzhab, tidak mengikuti mazhab. Yang diikuti adalah hadis yang lebih sahih, itu yang lebih diikuti. Nah, selesai. Saya untuk jangan sampai sholat kita itu menyerupai hewan. Andai kata menyerupai hewan, kok gak ada cinta ngomong ya? Andai kata ada yang sholatnya menyerupai hewan, itu ada nggak yang perlu diulang, Pak? Mana kira-kira yang dianggap belum dianggap sholat? Kalau yang turun tadi kan tetap saja dianggap sholat. Yang tidak dianggap sholat oleh Rasulullah itu ketika orang tanpa tumak nina. Sholatnya tanpa tumak nina, tidak tenang, terburu-buru, sujudnya kaya itu mau. Titik jago nuduli jago, nggak boleh. Sholatnya harus tenang. Karena pernah terjadi sahabat Rasulullah itu sholatnya ya gitu. Assalamualaikum. Suruh sholat lagi sama Rasulullah. Munda itu mau sholat loh, enggak ya Rasulullah. Sholat apa nih? Kan belum sholat.
Sholatnya ngono mana cetak-cetuk jendak itu mulai assalamualaikum warahmatullahi. Yang kadang masalah nggih, kula ngono sampai ping 3 pancet ngono, kula sagete namung ngeten Rasulullah. Lho aja ngono lek sembayang iku. Terus akhirnya diuruhi salat sing tumak nina, tenang, rukuke tenang, sujude tenang, ngadege ya tenang. Ora kesusu-susu. Alhamdulillah kalau di masjidnya sudah standar hadis. Jadi memang mereka biasa sholat cepat pasti nggak kerasan sholat di masjid ini. Pasti sudah. Urut ngalih wis ora apa-apa. Tapi yang biasa sholat tenang ya pernah ada jamaah dari Muhammadiyah Jawa Tengah kebetulan jadi wakilnya jamaah kemanten yang mantennya di Bareng Raya Selatan dan tanya Masjid Muhammadiyah itu diberitahu alamin. Nah, begitu sholat di sini sing imami pas dole Sabtu soalnya Mas Hanif ini sing diwaca waktu itu kaya mau al-insan atau towo, tapi al-insan itu towo tadi kan al-qiyamah ya tadi ya. Lalu setelah keluar kono wong jamaah baru tak sopo tak salami tak kenal. Rumahnya mana Pak? Saya Jawa Tengah. Oh berarti tamu gitu. Alhamdulillah kalau cecek salat ini. Kenapa kok cecek? Karena tumak ninah mantap. Oh. Salatnya rotok suwi. Liani inah atau inah karo kulku kira-kira. Ini kono malih. Lanjut nggih? Nggih, boleh monggo. Boleh monggo. Masbuk nggih. Ya. Oke. Itu aja. Masbuk. Syarat masbuk syarat. Amalan yang dilakukan oleh orang yang masbuk itu yang pertama adalah tiru apa yang sedang dilakukan imam. Apapun kondisinya, kecuali salam. Jadi kalau penjenengan misalnya ujuk-ujuk telat imamnya dalam keadaan tahiyat akhir, maka duduk Anda tawarruk. Langsung takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, takbiratul ihram sendakep, takbir lagi Allahu Akbar, duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Kalau itu sholatnya 3 rakaat atau 4. Nah, kalau telatnya misalnya di rakaat kedua, seperti pertanyaan tadi, imamnya sedang duduk tahiyat awal, maka takbiratul ihram, setelah itu takbir lagi langsung duduk mengikuti duduknya imam. Karena imam duduknya tahiyat awal ya kita duduk tahiyat awal. Langsung. Kemudian kan kita belum dapat 1 rakaat pun, karena begitu takbiratul ihram langsung kita duduk tahiyat awal. Karena ngikuti imam belum dapat 1 rakaat pun. Nah kalau sholat ini sholat maghrib misalnya, maka panjenengan bangkit untuk memulai rakaat awal. Kemudian rakaat kedua. Sehingga kalau Anda misalnya diikuti orang yang laki-laki, diikuti orang, maka bacanya dikeraskan karena 2 rakaat kan sholatnya sholat jahar.
Rakaat 1 dan rakaat 2 dibaca dengan suara keras. Ya, kerjakan itu 2 rakaat seperti Anda sedang sholat seperti biasa. Kemudian ketika masuk setelah 2 rakaat, Anda masuk ke tahiyat awal. Jadi seakan-akan takbiratul ihram yang pertama itu hanya sekedar nunut imam supaya dapat nilai jamaah, dapat 27 derajat, enggak sholat dewean walaupun mek keduman tahiyat akhir. Ya. Lalu setelah itu bangkit ke rakaat ketiga, sehingga ibu tadi yang bertanya, ini bujiku tadi, berarti panjenengan duduk tahiyatnya itu menjadi 3 kali. Yang pertama duduk tawarruk niru imam karena dia rakaat terakhir, Anda takbiratul ihram langsung duduk ke rakaat terakhir. Setelah itu bangkit sholat sempurna maghrib 3 rakaat, maka ada satu lagi duduk tasyahud awal, lalu ada tasyahud akhir. Tasyahud akhirnya berarti 2 kali. Tidak apa-apa. Posisi duduk juga tahiyat akhir. Jadi tidak tahiyat awal. Jadi kalau imam sedang melakukan apa, itu harus ditiru kecuali salam. Ya, kecuali salam. Sampai durung wae lungguh karena imame lungguh ya melok lungguh rakaat awal ya berarti duduk iftirash. Kalau imamnya ternyata di rakaat terakhir duduknya tawarruk, ya kita takbiratul ihram langsung ikut tawarruk. Berarti nanti tawarruk kita ping pindu. Ya. Boleh jadi nanti kalau misalnya sholat isya oleh rakaat kedua, rakaat pertama hilang, kita masuk ke rakaat kedua, ikut pas bangkit Allah Akbar, kita datang Allah Akbar, berarti ikuti rakaat kedua ya. Nah, setelah itu kan imamnya duduk tahiyat awal, betul? Nah, tahiyat awal kita ikut, berarti kita dapat 1 rakaat. Setelah itu imam bangkit, anggap baik bukan dapat rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga ya, diralat rakaat yang ketiga, masbuk oleh rakaat yang ketiga, misalnya boleh jadi nanti rakaat kedua bisa disukan lanjut. Kalau rakaat ketiga misalnya, maka ketika rakaat ketiga kita baru dapat 1 rakaat, imamnya sudah duduk tahiyat akhir. Ya awake dhewe melu. Lho Pak, iki lek tahiyat akhir, saya tahiyat awal ini Pak. Duduk saya iftirash apa tawarruk. Dua-duanya boleh dipilih sing enak sing endi. Cuman kalau nuruti dalil ju'ilal imamu liutamma bih, dijadikan imam itu untuk diikuti. Ya diikuti, dia duduknya duduk apa, walaupun duduk bagiannya AWDB, tapi karena taat imam ya kita duduk tawarruk. Walaupun sebenarnya harusnya kita duduk iftirash karena itu rakaat kedua atau tasyahud awal. Tapi kita tasyahud awal wah enggak enak tawarruk ya, duduk iftirash itu monggo lah. Yang penting enak. Ya, kalau itu boleh. Berarti cuma dapat dia rakaat terakhir, kita rakaat 2 berarti tasyahud pertama. Kalau misalnya keduman rakaat kedua, begitu rakaat kedua kita dapat hanya 1 rakaat, imamnya sudah 2 rakaat, maka imam duduk tasyahud awal. Nah, kemudian imamnya kan bangkit, lalu melanjutkan rakaat ketiga dan keempat. Maka ada terjadi keanehan di sini, tapi nggak usah bingung, manut imam selamat. Ya, jadi tidak boleh kalau misalnya nanti dapat rakaat kedua, imamnya bangkit untuk melanjutkan ke rakaat keempat kan?
Kita nggak boleh kemudian duduk tasyahud awal. Melok imam kuduan. Ya. Nanti ketika imamnya sudah duduk tahiyat akhir, ya kita ikut. Maka tahiyat akhirnya menjadi 2 kali kita nanti. Ikut imam sama tahiyat akhir, hak kita sendiri, kewajiban kita sendiri. Lakukan saja itu dengan enteng. Itu jelas ya? Mali, monggo. Enggak apa-apa, jangan penasaran dadi udun kok. Ya. Diulangi. Kehilangan 2 rakaat sholat apa sih? Sholat isya. Kehilangan 2 rakaat. Ya. Ya sudah benar, kehilangan 2 rakaat ketemu karo tasyahud awal. Ya. Ya. Betul. Iya, lek sampean nggak maca terus lungguh lapo nglamun. Ya nggak ada tasyahud awal yang sudah itu, yaitu. Jadi langsung nanti loh, Yon, kan 2 rakaatnya udah hilang ya. 2 rakaat hilang. Jadi dianggap takbiratul ihram ngikuti langsung ke duduk, berarti panjenengan belum dapat 1 rakaat pun. Jelas ya? Bangkit, sholat dewe. Sholat dewe berarti 2 rakaat langsung setelah itu duduk tasyahud awal. Bangkit lagi rakaat ketiga dan keempat lalu tasyahud akhir. Berarti lungguhku tasyahud awal 2 kali Pak, nggih. Nggih. Lah ketika mengikuti imam tadi, imamnya kan juga baca tasyahud awal, jenengan juga baca tasyahud awal. Ngoten nggih? Dong nggih? Ding dong. Wonten malih? Tasbih. Imamnya tidak mendengar manut imam, salah bener lek sholat tanggungane imam. Al imamu dominun. Imam itu penanggung jawab. Lek bener ya sing tugas imam kudu bener, lek salah sak masjid sing nanggung imam. Terus kemudian selesai bubar salate. Do mulih wong loro sing wani ngelingno imam. Mas Agus, iki jaman biyen masjid durung dibangun. Masjid sik cilik. Iya. Sholat isya 5 rakaat. Aku ngimami waktu itu sholat isya 5 rakaat kok galok sing tasbih. Sak masjid dong lamun kabeh termasuk imami. Begitu saya mbak kunci waktu tak kancing, aku dicegat Bu Latifah almarhumah, istrinya Pak Parmin. Ngadeg ning ngarepe gerbange rumah gitu. Terus dicegat. Mas Agus. Mas Ilham, aku ndek kene diculuk Mas Agus karo bojo iki, kat biyen. Sampeyan nyeluk aku Ustaz. Liyane nyeluk Mas Agus. Mas Agus. Enten apa, Bu? Sampeyan gak kliru rakaate 5 lho. Lah sampeyan kok mboten tepuk, Bu?
Nggih mboten krungu sampean. Oh iya ya lek tepuk ngene ora krungu to. Tepuk ngene ya lek bal-balan. Kan tepuk ngene lek wong ibu salat. Ora krungu terus sing lanang-lanang ora ana sing tasbih. Mas nika wong-wong grombol ten gange alamin ten ngajeng nika kira-kira ngrasani sampean. Ibu iro ae, sami coba ae tak parani tenan. Yang gerombol di depan ternyata ngerasani saya. Sampeyan mang Mas salat 5 rakaat saya. Lho kok gak tasbih? Aku ragu-ragu soalnya. Lama. Apa yang harus saya lakukan? Saya kembali ke masjid. Tak buka maneh aku sujud sahwi dhewean. Mewakili jamaah sak masjid sing mang salate keliru. Enak ya salat jamaah ya. Bener keliru tetap ditanggung oleh imam. Iku lek imame ngerti. Ana ilmune lek ora ayo tetep tanggungane imam, salah kok ora ngerti. Akan tetap ada pertanyaan nanti. Lo sing ngerti kok orang ngurui sing nggak ngerti. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu maka ada pengajian-pengajian seperti ini supaya tidak terjadi hal-hal hil-hil yang pun itu sujud sahwi. Nanten malih ta? Pun pripun? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dua-duanya boleh, tergantung keadaan. Jadi mami ya, kalau sujud pusing, sing duwe lara apa jenenge? Vertigo. Nek sujud langit kaya munyer. Maka tidak perlu sujud, cukup isyarat. Lah nanti kalau saya sholat duduk kan pahalanya separuh berdiri Pak. Iya memang. Nanti biar nggak banyak-banyak potongannya, saya sholatnya berdiri. Tapi pada saat ruku saya duduk pakai kursi, saat sujud juga duduk pakai kursi. Monggo. Berarti kortingnya misalnya persen. Ya, karena sholatnya ada berdirinya, ada duduknya. Karena memang kuat berdiri. Ngapa harus duduk? Begitu alasannya. Ribet Pak. Ano ngadeke ono lungguhe nggih monggo. Salate sing penting legawa ning ati. Kalau dibolehkan apa mengapa harus dipersulit gitu. Ya. Enake aku tak ngadeg karo lungguh monggo. Aku tak lungguh tok wae monggo. Boleh dua-duanya Bu Is dikerjakan yang enak saja yang penting. Buna, tema baru nggih? Cul. Kalau menyuwun pangestuni Bapak Ibu, tahun ini jadi petugas yang Muhammadiyah untuk membimbing jamaah haji di RSI bersama Yai Haris, bersama Pak Haji Sugeng, ini bersama Bu Dr. Ari Budiarti dan beberapa perawat, 3 orang perawat, sama salah satu pembimbing ibadah yang perempuan. Jadi baru tahun ini ada pembimbing ibadah perempuan dari RSIA. Selama ini tidak pernah dapat. Karena setiap ditunjuk ibu untuk jadi pembimbing perempuan nggak berani. Ini berani alhamdulillah. Jadi ini suami istri. Bu Yulivieta ini adalah istrinya Pak Sugeng, Pak Haji Sugeng. Nanti berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang membimbing kira-kira 270-an lah. Kemudian bisa lebih dari 280, tahun kemarin 280. Mohon doa restu dari panjenengan semua. Nanti insya Allah jamaah alamin akan kita doakan bersama di sana, baik di Multazam maupun terutama di Padang Arafah saat wukuf. Kita doakan semua nanti jamaahnya. Berarti nanti kurban saya nggak bisa ikut nyertai. Ya. Pak Winardi, Pak Izul nanti harus siap untuk manajemennya, tidak boleh berkurang, mudah-mudahan lebih dari 10 sapinya ya, walaupun tanpa saya.
Kemudian lebih baik. Baik, masuk. Dukhulul jannah birahmatillah. Masuk surga dengan rahmat Allah. Waktu ini kurang 5 menit. Oke. Masuk surga dengan rahmat Allah. Siapakah yang dapat rahmat Allah itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala adzabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Surat Al-A'raf ayat 154. Tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia dan akhirat. Ini doa ya. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepadamu ya Allah. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang kukendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Artinya rahmat Allah sangat luas di jagat ini. Semua rahmat Allah jagat ini jumlahnya kalau dipersentase cuma 1%. Yang 99% tersedia di akhirat. Bentuknya adalah surga. Senikmat apapun dunia nggak ada bandingannya dengan nikmat di surga. Dan itulah yang harus mendorong kita untuk berbuat amal soleh. Lalu kata Allah, aku akan tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi siapa yang dapat rahmat? Hamba Allah yang bertakwa. Dan juga yang menunaikan zakat. Zakat di sini adalah zakat mal maksudnya. Zakat harta termasuk zakat dagang. Ya. Serta bagi orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Jadi takwanya bagus. Kalau bayar zakat karena hartanya ada ya bayar zakat. Kalau zakatnya tidak ada karena memang belum punya nisabnya, maka dia infak fi sabilillah. Kemudian beriman kepada ayat-ayat Allah. Baik yang kuat dilaksanakan atau yang belum kuat dilaksanakan karena tidak ada kemampuan. Ya, yakin aja sudah. Misalnya apa? Yang tidak punya kesempatan karena belum dikaruniai Allah, misalnya belum sempat umroh maupun haji. Yakin saja itu adalah aturan Allah yang baik. Bahwa sekarang belum ditakdirkan, cita-cita saja sing giat gitu ya, mantep bercita-cita. Jangan remehkan kasih sayang Allah, jangan remehkan Allah, rahmat dari boleh jadi dengan mengandalkan rahmat Allah itu kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup ini. Nah, jadi menurut ayat ini takwa, bayar zakat, dan beriman kepada ayat Allah. Bagaimana yang lain? Siapakah yang akan mendapat rahmat Allah ini? Karena dalam hadis masuk surga itu bukan karena amal, tetapi karena rahmat Allah. Lalu amalnya gimana? Perlu dipertandingkan antara rahmat dengan amal kah? Tidak. Mari kita lihat ayatnya ini ya. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Orang beriman laki maupun perempuan itu satu sama lain saling mendukung, saling membantu, saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ciri orang beriman itu dia suka amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak kebajikan dan mencegah dari kemungkaran. Wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Wa yu'tunaz zakah, maksudnya ini wa yu'tunaz zakah ya, kurang kalimatnya kurang. Membayar zakat. Wa yuti'una Allah rasulah, mentaati Allah dan rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah yang akan diberi rahmat oleh Allah. Jadi apa di sini? Satu, imannya kuat. Dia senang amar ma'ruf nahi mungkar, berarti senang ikut berdakwah, mendukung dakwah baik langsung maupun tidak langsung. Jangan duduk di sini mendengar pengajian sama dengan mendukung amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu menegakkan sholat. Oh, itu sholat itu maksudnya sholat berjamaah di masjid. Ya.
lalu bayar zakat, lalu mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka itulah yang akan diberi rahmat oleh Allah. Waktu nintai, dilanjutkan kehidupan ya. Tapi supaya penasaran nanti ada seperti ini. Nah ini. Sesungguhnya Abu Hurairah berkata, ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, amal seorang tidak akan masukkan seorang ke dalam surga. Engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Tanya sahabat. Beliau menjawab, aku pun tidak, kata Nabi. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah. Terus piye amal soleh? Rasulullah sendiri masuk surganya karena rahmat Allah, bukan karena amal soleh. Lalu amal soleh dengan rahmat masuk didu. Rahmat gawani didu apa-apa gawani rahmat ini. Jawabannya insya Allah Sabtu depan. Insya Allah. Mudah-mudahan sama sempat, sama-sama sehat. Kita akhiri karena sudah masuk salat isya. Kita akhiri bersama dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.